Dunia Medan dibalas kebaikan oleh Tuhan. Kala itu, Angel tak sengaja bertemu dengan seorang pengusaha kaya bernama Tahir yang membeli koran milik Angel. Pertemuan singkat itu terjadi beberapa tahun silam. Kejujuran Angel membuat hati Tahir tergerak untuk membantunya membiayai sekolah Angel. Hingga saat ini, semua biaya sekolah Angel ditanggung oleh Tahir melalui Tahir Foundation. Kini, Angel bahagia, bisa bersekolah dan belajar tanpa harus memikirkan susahnya mencari uang. Angel berharap dengan segala kebaikan yang ia terima bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter. Baik, Angel dan Ibu Fosi, ibunda tercinta sudah ada bersama kita. Baik, mungkin ke Ibu Fosi ya. Ibu, jadi ayahnya Angel sudah nggak ada lagi ya, sudah meninggal. Meninggal ketika Angel berusia berapa tahun? 9 tahun. Sebelum Tuhan memanggil suami saya, sudah aku bilang terdahulu, Tuhan kalau memang kau ambil suami saya, terlebih dahulu ambil anak-anak ini semua. Saya tidak sanggup. Singkat cerita sampai bulan 4 ya, dia jualan di situ, lewat ini Pak Tahir. Dibeli koran si Angel ini. Nah dikasih sama si Angel uang ini 20.000. Datang si Angel dikembalikan, Pak, uang saya hanya 3.000 uang koran saya. Kembalikan 17.000. Bapak Tahir nggak mau ngambil, ini katanya itu untuk kamu. Nah ini kata mama hanya uang koran saya yang aku ambil, nggak untuk kamu, kata Pak Tahir. Nah mulai dari situ aku percaya bahwa itu Tuhan itu ada ya. Nah ketika Pak Tahir jumpa sama dia, aku nggak tahu kok tiba-tiba datang Ibu Jolina cari dia. Kebetulan waktu datang Ibu Jolina sama saya dia jumpa, dicarinya. Ibu kenal ini anak jual koran di sini sebatas segini, entah kira-kira kelas 3 SD. Oh itu anak saya Bu, kenapa? Oh tolong dulu antari saya sama anak ibu di mana dia. Udah pulang dia sekolah. Langsung itu Pak Tahir nelpon Ibu Jolina. Nah kasih itu uang sama si Angel, uang jajannya 200.000. Nah dari situ mulai Tuhan terima kasihlah engkau baik. Sangat luar biasa engkau menjawab doa saya. Iya. Baik, jadi kita tahu sekarang ya, nanti tanya apa yang Angel rasakan sekarang. Pak Tahir, begitu banyak tukang koran, begitu banyak orang yang Anda urus. Tapi kenapa Angel menjadi penting hari itu buat Anda? Saya lihat anak-anak kecil jual koran, tapi tidak jual ke saya. Belok-belok kanan kiri. Saya minta supir itu bel, klakson. Lalu menarik perhatian, dia datang. Waktu itu saya pikiran simpel aja. Kasih uang 20.000 untuk sarapan pagi di benak saya. Saya kasih 20.000, udah saya pulang. Masalahnya, dalam pesawat pribadi saya menuju ke Singapura, otak saya terbayang anak ini terus. Occupied di pikiran saya. Begitu saya landing Singapura, saya telepon pimpinan cabang Bank Maipada. Tolong you cari tadi supir siapa yang ngantar saya itu. Dan tanya dia, stopan terakhir, ada anak kecil jual koran, tolong cari. Kasihlah 200.000 untuk beli sebuah pakaian yang agak layak. Pikiran saya simpel. Kira-kira 3-4 jam kemudian, mungkin sudah sore, saya dapat telepon dari pimpinan cabang saya. Dia bilang sudah ketemu dan ketemu ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Saya bilang kalau gini berubah, semua pengaturan berubah. Tolong dikasih uang 500.000 apa gitu tiap bulan biar anak itu sekolah. Saya bilang itu beban saya tanggung terus sampai semampu saya lah kapan gitu. 1 tahun kemudian saya sinabung ada pengungsi, saya datang ke sinabung. Saya ingat anak ini, saya ingin ketemu. Jadi dia ketemu saya di airport. Dia bawa satu kertas dengan tulisan tangan mengucapkan terima kasih itu. Jadi kita foto-foto di airport, lalu saya lari ke Sinabung lihat pengungsi. Itu ada kedua kali. Ketiga kali kita launching buku Living Sacrifice. Dia udah masih kecil menurut saya waktu itu Pak Andi. But today saya lihat sudah growing. Saya merasa bersyukur ya.
bahwa berkah yang saya terima bisa untuk anak ini. Is it overwhelming joyful ya? Cukup senang. Saya kembali ke Felani. Hidup Anda berubah setelah Pak Tahir mengulurkan tangan. Dari mana cita-cita jadi dokter itu datangnya? Kan saya bisa jadi dokter itu kan maksudnya udah yang tadi Pak Andi bilang ya, maksudnya udah rencana Tuhan itu. Jadi saya kecil cuma pikir simpel, saya pengen jadi dokter, ngobati orang, ya kan, saya bisa bantu orang dan saya bisa bantu keluarga saya. Nah, sampai seketika pas Pak Tahir ketemu, yang lanjut yang tadi ketemu, bantu saya dari saya SD, saya SMP sampai SMA, selesai, kita bingung. Apakah kita kuliah ini nanti disupport lagi nggak ya? Maksudnya dibantu kan kita juga nggak enak ya, minta bantuan terus gitu. Kalau saya sih nggak ada masalah. Terus? Tapi yang sangat saya kaget adalah Pak Tahir tuh ingat. Pak Tahir ingat anak asuhnya mana itu yang sudah selesai, selanjutnya ke tingkat berikutnya gimana gitu. Jadi waktu itu kita datang ke kantor Pak Tahir tanya, nanti kuliah mau ambil jurusan apa? Dengan saya polosnya saya jawab, dokter Pak. Oh ya udah, kamu cari universitas. Awalnya disarankan ekonomi, akuntansi kan cari kerja lebih gampang. Tapi kamu pengen ambil jurusan kedokteran? Iya Pak, saya bilang. Langsung di-okein, saya kaget itu kan. Oh, jadi dia bilang, Pak Tahir bilang, kamu cari sekolah universitasnya di mana, nanti biaya berapa, kasih tahu ke Pak Tahir gitu. Dan akhirnya jadi dokter. Jadi dokter, iya. Baik. Angel juga mau jadi dokter ya? Kenapa mau jadi dokter? Karena memang itu keinginanku dari kecil. Dari kecil juga ya? Iya. Waktu Angel jualan koran itu kan Angel sekolah juga ya? Iya. Nggak malu sama teman-teman? Enggak. Teman-teman tahu Angel jualan koran? Tahu. Nggak ada masalah? Enggak. Menarik karena banyak orang dikejutkan oleh gagasan dari Anda untuk membuat sebuah film. Judulnya apa? Mooncake Story. Mooncake Story. Nanti ceritakan, karena ternyata ini bukan film biasa. Karena film ini punya pesan khusus yang Anda inginkan ditangkap oleh penonton film ini. Nah, nanti kita cerita mengenai film ini, kenapa sampai Anda terpikirkan dan sangat bersemangat untuk membuat film ini. Bahkan Anda memilih sutradara senior Garin Nugroho untuk mengerjakannya. Felani, terima kasih untuk kehadirannya. Jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Kalau Anda joki beneran, yang terjadi bukan joki berebut mobil, mobil berebut joki. Aku dulu. Pak Tahir, tadi cerita mengenai ide Anda, gagasan Anda untuk membuat sebuah film berjudul Mooncake Story. Boleh tahu, ini gagasan muncul kapan dan bagaimana sampai Anda terpikirkan membuat film ini? Saya tinggal di Simpruk. Kantor saya di Sudirman. Jadi tiap pagi saya harus lewat Pakubono 6. Di mana berderet joki-joki, kebanyakan wanita, dan juga banyak yang menggendong bayi. Saya tidak bisa pura-pura tidak kelihatan, atau saya anggap itu adalah suatu hal yang biasa. Tapi saya pikir bahwa ini masalah yang perlu kita carikan solusi. Itulah timbul pemikiran memainkan joki. Saya cari beberapa saudara kurang puas, saudara maunya sendiri, tapi begitu saya ketemu Garin, yang menurut saya senior, dia bisa menangkap message ini. Saya beritahu kepada Garin bahwa film ini bukan romans picisan,
message dari mooncake strike. Kenapa menggunakan mooncake? Karena saya pernah jual mooncake. Nah, ini menarik ya. Bagi Anda yang mungkin belum terlalu kenal Pak Tahir, saya kebetulan sudah baca biografi Anda. Anda ternyata dulu juga lahir dari keluarga yang susah ya. Sangat susah. Masih kelihatan sampai sekarang. Susah karena di depannya Pak Andi gitu. Cerita sedikit Pak Tahir supaya semua orang bisa menangkap esensi dari apa yang ingin Anda sampaikan melalui film. Karena ini sebenarnya ungkapan perasaan Anda juga terhadap penderitaan, kemiskinan. Nah, seberapa susahnya hidup Anda dulu? Saya lahir, orang tua saya menyewakan becak. Ayah saya menyetel becak, ibu saya mengecat becak. Tapi soal jual mooncake ini saya terlewatkan di buku Anda ini. Jadi Anda pernah jualan kue bulan. Bulan ini ya? Tapi saya jual barang import, Pak. Oke, jadi ini ada kenangan. Nama mooncake kenapa dipilih sebagai judul film ini? Karena ceritanya adalah memang asal dari orang miskin juga, salah satu aktornya. Nah, kalau gitu kita lihat dulu ya, sama-sama cuplikan film Mooncake Story. Rasanya beda, Pak. Pasti kue ini nggak dibikin dengan doa, Pak. Pak David. Mana ada lagi di zaman ini dikerjakan dengan doa. Namaku David. Aku Asih. Terimalah cetakan kue dan resep ini dari keluarga Pak David. Tolong, buatlah kue dengan berdoa seperti ibunya dulu. Dicoba? Enak. Gimana, aku nggak khawatir? Aku dengar katanya kamu ke kampung sendirian. Kamu lupa. Dulu kita tinggal di kampung. Dan sekarang kamu heran kenapa aku main ke kampung. Patri, jangan semua permintaannya diturutin. Mbak, hidup kita emang pahit. Tapi Mbak salah nyikapin itu semua. Jangan Mbak lihat semuanya jadi pahit. Mbak yang palsu, bukan aku. David, lu tuh mau apa sih dari kakak gue? Dia tuh udah terlalu banyak masalah. Aku cuma mau seperti mamaku. Selalu kasih kue bulan untuk orang yang berarti. Jangan samain aku sama ibu kamu. Hidup kita beda. Kehilangan kamu dan kehilangan aku juga beda. Dunia kita beda. Supaya kita dengarkan langsung cerita tentang film ini dari pemerannya, maka mari kita berikan aplaus untuk Bunga Citra Lestari, Dominic Diose, Morgan Oey. Halo, apa kabar Bunga, Dominic, Morgan? Baik. Bunga di film ini jadi apa? Aku di film ini jadi Asih, seorang janda, anaknya masih kecil, kerjanya apa aja yang bisa dikerjain sebenarnya. Jadi joki juga, terus buat nyuci baju juga. Jadi di film ini jadi joki? Jadi joki. Kalau Anda joki Udah beneran, pensiun. yang terjadi bukan joki berebut mobil, mobil berebut joki. Aku dulu. Dominic jadi apa? Saya di sini jadi Linda. Linda itu adalah kakak angkat David. David yang diperankan oleh Morgan Oey. Dan
Linda ini kakak yang cukup posesif gitu. Karena bentuk posesifnya itu lebih ke karena rasa khawatirnya yang berlebih juga terhadap adiknya. Dia pengen banget jagain gitu. Oke, Morgan jadi apa di situ? Di sini berperan sebagai David. David ini pengusaha muda yang cukup sukses. Dengan latar belakang yang dulunya mungkin sama seperti Asih ya. Hidupnya nggak berkecukupan. Dan ironisnya David ini mengidap penyakit Alzheimer. Aduh, Ya. menarik. Kalau lihat tantangan, kan setiap film berbeda-beda tantangannya. Kalau Bunga, tantangan apa yang paling berat ketika memainkan tokoh Asih di film ini? Sebenarnya sih kalau dibilang berat, bukan berat ya. Pak Tahir boleh duduk sini aja? Saya kurang dengar. Modus. Apakah saya juga harus geser ke sini? Gimana? Udah, nanti Pak Tahir sakit. Tukar. Jadi Ya, tadi apa? lagi ngomong apa tadi ya? Tantangan. Oh ya, sebenarnya kalau tantangan bukan tantangan yang berat, yang menyusahkan. Kalau buat aku justru ini sebuah peran yang udah aku nanti-nantikan gitu. Kenapa? Karena di sini perannya biasanya kan dituntut kita jadi muda, harus kelihatan selalu cantik gitu ya. Terus lebih young, ini tuh lebih dewasa gitu. Ibu, janda, muda gitu. Terus bagaimana rasanya untuk ngasuh anak, tapi harus kerja serabutan. Anaknya sebenarnya nggak bisa diurus dengan benar juga. Punya adik yang harus diurus juga. Tinggal dipetakan gitu dengan situasi yang aku tidak pernah bayangkan gitu kan sebenarnya. Tapi karena ini aku jadi banyak research. Terus kalau kayak joki ya maaf ya, mungkin aku juga salah satu yang memang selama ini juga kalau memang diperlukan emang jadinya ngambil joki juga gitu. Dan emang tragis melihat bahwa kadang-kadang bawa bayi, bawa anak kecil. Jadi dari situ feeling-feeling seperti itu yang membuat aku juga ngerasa kayaknya I have to do this gitu. Jadi ini melibatkan seperti emosi pribadimu nih ya? Oh tentu. Morgan, Ya. kalau Morgan sendiri di sini apa yang menjadi tantangan? Lebih ke paling tema menarik? filmnya sih. Karena saya melihat tuh benar-benar karakternya tuh semua real. Dan David ini tuh is a too good to be true karakter gitu yang beliau tuh sukses, beliau tuh Di dunia nyata bergelimang mungkin harta di sulit dunia ya, nyata Dica. gitu yang which is kita tahu kalau misalnya sebagai ego manusia ya kita kalau misalnya sudah bergelimang ya kita pasti mempunyai ego kita sendiri. Tapi David ini one of a kind gitu saya melihatnya dan beliau tuh sangat peduli gitu dan sangat relate hubungannya juga dengan ibunya tuh sangat dekat gitu lah. Jadi di kehidupan nyata saya juga dekat sama ibu saya gitu. Jadi that's why I took the role gitu. Oke, menarik ya. Dominic, pengalaman Dominic di film ini. Jadi Linda ini kan sebetulnya dia itu anak angkat. Jadi mereka berangkat David dan juga Apit dan Alin dulu waktu Ini masih anak angkat kecil. dari kecil ini? Dari kecil. Jadi memang sama-sama dari keluarga yang tidak punya. Sementara kalau saya memang diangkat anak oleh ibu gitu, oleh ibu dari David sendiri. Jadi yang bikin agak sulit mungkin saya harus menyesuaikan bahwa di sini oh ya posisinya anak angkat, tapi dia diberikan kepercayaan dan titah istilahnya sama sang ibu untuk menjaga adik. Jadi dia tuh posisinya jadi sekaligus pengganti ibu, sebagai kakak, terus jadi orang kedua di Jadi ada perusahaannya. konflik di situ ya? Konflik gitu. Nah di situ yang saya gali terus gitu. Ini kelihatannya makin menarik ini konflik ini ya. Tapi sebelum nanti Anda jelaskan ya, karena Anda yang menggagas, punya ide, melihat kenyataan hidup ya, kemiskinan di sekitar kita. Tapi nanti saya ingin tahu pesan moral yang paling kuat yang ingin Anda sampaikan melalui film ini apa. Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Filantropik itu bukan CSR. Filantropik itu adalah sebuah janji life terhadap hati nuraninya dia. Jadi satu life komitmen terhadap conscience dia. Masih bersama Pak Tahir, Bunga, Dominic, dan Morgan ya. Kita masih bercerita tentang film Mooncake Story. Tapi bukan sekedar filmnya, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalam film itu. Kalau Bunga sendiri, setelah bermain dalam film ini, nilai-nilai apa yang menurut Bunga paling kuat yang mungkin juga menjadi pelajaran hidup Bunga? Di film ini tuh terlihat kalau perbedaan itu bukan hambatan untuk bisa saling berbagi gitu ya.
Asih dengan latar belakang status sosial yang mungkin jelas berbeda dengan David gitu ya. Dengan masalah-masalah yang tentunya berbeda. Jadi sini kelihatan kalau ini si Asih hidupnya susah, miskin, punya masalah tentunya financially pastinya ya. Misalnya David dengan latar belakang yang mungkin pengusaha kaya, bisnis berhasil, tapi ternyata beda diberikan... etnis juga ya? Beda etnis tentunya, pribumi dengan Tionghoa. Jadi mau latar belakang etnis yang berbeda, di situ strata sosialnya juga jelas berbeda gitu, hidupnya berbeda. Tapi itu tidak menghambat seseorang untuk bisa saling mengisi satu sama lain. Bukan karena cinta yang sebagai pasangan ya, tapi pure cinta untuk memberi gitu. Oke, menarik ya. I think it's beautiful. Kalau buat Dominic, apa nilai-nilai yang Dominic pelajari dari film ini? Perbedaan itu bukan masalah, karena memang kalau yang kita sudah ngomongin namanya berbagi bersama, itu udah kita nggak ngelihat rasnya apa, agamanya apa, asalnya dari mana, apa yang kamu lakukan dulu itu udah nggak dilihat lagi gitu. Morgan, kalau ada yang tanya, kenapa saya harus nonton film ini? Apa manfaat yang aku dapatkan dari film ini? Mungkin kalau misalnya manfaat mungkin lebih ke empati kita lebih ya, moral empati kita lebih diasah lagi ya pas nonton, karena untuk zaman sekarang tuh udah agak berkurang satu sama lain towards another people yang seperti Domi bilang itu. Dan semoga film ini bisa istilahnya mengingatkan lagi, kita pengen bikin awareness tapi yang bukan secara gerilya, tapi kita pengen bikin satu karya seni yang bisa istilahnya menyentuh mereka gitu. Nah, Pak Tahir, boleh tahu, kalau Anda sendiri ingin menyampaikan pesan apa yang paling kuat dari film Mooncake Story ini? Saya ingin mengandung 3 message. Apa itu? Message pertama itu adalah hubungan minoritas dan mayoritas. Exactly-nya adalah hubungan antara pribumi dan orang keturunan. Karena saya lahir di keturunan itu bukan atas kehendak sendiri. Atas kehendak sendiri. Dan saya tidak bisa memilih. Jadi hal itu menyangkut Gusti Allah yang menentukan. Sehingga tidak bisa membedakan sebetulnya. Bahwa pribumi begini, keturunan begini. Nah, saya wujudkan di perfilman ini bahwa bisa ada hubungan harmonis. Asal dua-dua keluar dari satu niat yang baik. Kedua adalah hubungan kaya dan miskin. Saya melihat bahwa tidak jauh dari sekitar kita. Mungkin tetangga kita, nanti bisa dilihat film ini, bagaimana kontrasnya gedung-gedung yang mewah dengan tempat tinggal yang sangat miskin. Jadi kita perlu saling membantu. Ketiga adalah suatu moral obligation dari seorang pengusaha yang sudah sukses. Kita menikmati semua pelayanan di negeri ini. Jadi menurut saya kita kembalikan bukan suatu hal yang sulit kalau kita betul-betul mengerti filosofinya. Jadi saya ambil dari tempat, kembalikan suatu tempat itu memang is obligation. Ya. Jadi saya juga ingin penonton tahu bahwa pengusaha yang sudah mapan ini mempunyai tanggung jawab, bukan sekedar CSR. Saya kira filantropik itu bukan CSR. Filantropik itu adalah sebuah janji life terhadap hati nuraninya dia. Jadi satu life commitment terhadap conscience dia. Filantropik bukan sedekah, bukan persepuluhan, bukan infak, bukan. Filantropik is a commitment dan commission. Suatu janji, suatu penglihatan yang jauh. Kalau CSR, apa persepuluhan atau sedekah itu lebih banyak karena belas kasihan. Karena saya kaya ya, saya perlulah bagi sedikit uang. Saya kira philanthropy is much more than that. Bahwa suatu komitmen terhadap hati nurani kita. Dan itu yang Anda lakukan sekarang? Ini yang saya lakukan. Baik, ini pakai t-shirt Mooncake Story ya. Dan ini di depan saya juga ada ini t-shirt dengan poster film Mooncake. Yes. Special edition. Special edition. Dan ada 20
penonton hari ini yang mendapatkan t-shirt spesial ini. Tapi bagi yang belum dapat, jangan kecewa. Karena Pak Tahir hari ini memberikan tiket nonton gratis. Semua penonton bisa menonton film ini dimanapun juga. Dan dengar kabar pemutaran film perdananya 23 Maret. Sekali lagi, seluruh penonton mendapatkan tiket nonton gratis. Dan seperti biasa, seluruh penonton juga mendapatkan buku berjudul Hidup Sekali, Berarti, Lalu Mati. Ini untuk Anda semua satu-satu. Bagi penonton di rumah, Anda juga bisa turut berbahagia dengan mendapatkan buku ini melalui undian di website kickandy.com. Ada 100 buku yang Anda bisa dapatkan. Akhirnya semoga semangat berbagi tanpa memandang etnis, memandang status sosial, memandang geografi, dan memandang warna kulit bisa menjadi virus yang menular, yang membuat kita yang melakukannya bahagia. Sampai jumpa. Rasanya beda, Pak. Pasti kue ini nggak dibikin dengan doa, Pak. Pak David. Mana ada lagi di zaman ini dikerjakan dengan doa. Namaku David. Aku Asih. Terimalah cetakan kue dan resep ini dari keluarga Pak David. Tolong, buatlah kue dengan berdoa seperti ibunya dulu. Dicoba? Enak. Gimana, aku nggak khawatir? Aku dengar katanya kamu ke kampung sendirian. Kamu lupa. Dulu kita tinggal di kampung.